Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini sudah familiar dengan seorang bernama Snok Kurgronje. Ya, siapa itu Snok Kurgronje? Snok Kurgronje adalah seorang orientalis atau mata-mata atau penjahat yang paling berpengaruh dalam penjajahan Belanda. Jadi kalau bukan karena Snok Kurgronje, Aceh atau daerah-daerah lainnya yang susah ditaklukkan oleh Belanda itu tidak akan bisa ditaklukkan Belanda. Hanya karena Snok Kurgronje, hanya karena satu orang, Belanda bisa mengacak-acak Konoha zaman dulu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa di Konoha itu seakan-akan Snok Kurgronje itu dianggap sebagai ulama besar, padahal dia seorang penjahat, dia seorang mata-mata, dia seorang penjahat perang yang sangat luar biasa. Jadi di video ini saya akan bahas fokus saya akan bahas kenapa Snok Kurgronje mudah mengacak-acak agama mayoritas di Konoha dari dalam. Ya, dengan mudahnya Snok Kurgronje bisa berpura-pura mualaf. Ya, beliau mengganti namanya dengan Abdul Ghafur dari Turki, menikah dengan pribumi. Bahkan nggak ada yang tahu bahwa Snok Kurgronje ini adalah orang Belanda. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena penyamaran beliau sangat epic, sangat di luar nurul. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama mayoritas di Konoha itu bisa diacak-acak oleh Snok Kurgronje? Apa alasannya? Alasan yang paling utama atau alasan yang paling masuk akal itu adalah karena agama mayoritas di Konoha itu tidak punya filter atau tidak punya selektif atau seleksi. Jadi kalau mau masuk ke agama mayoritas di Konoha, mohon maaf bagi teman-teman yang beragama mayoritas di Konoha, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini berdasarkan fakta dan data. Jadi kalau kalian misalnya nggak terima apa yang saya katakan, bantah pakai data dan fakta. Jadi dalam agama mayoritas di Konoha itu tidak ada yang namanya penyaringan selektif, nggak ada. Jadi mohon maaf orang siapa aja bisa masuk. Bahkan mereka menawarkan, yuk login yuk. Ke siapa aja ditawarkan. Bahkan saya sendiri mohon maaf saya tuh udah ribuan kali ditawari. Dari dulu, dari kecil. Di ribuan kali ditawari untuk masuk. Jadi kalau saya, mohon maaf, punya niat jahat, menghancurkan, mengacak agama mayoritas di Konoha, bisa aja saya masuk ke agama mayoritas di Konoha. Kalau misalnya ada niat jahat untuk mengacak-acak dari dalam, menghancurkan dari dalam, sangat mudah. Karena apa? Karena tanpa diminta juga kita akan sangat disambut dengan meriah, dengan karpet merah. Buktinya apa? Buktinya coba di Konoha, artis-artis mereka sangat senang merekrut artis-artis, walaupun artis-artis ini mungkin saja pindah agama itu karena mereka terkena kasus, mereka butuh follower, mereka untuk tenar dan lain sebagainya, biar urusan gampang. Karena kalau boleh jujur agama mayoritas di Konoha itu punya privilege. Semua urusan gampang kalau sudah mayoritas. Itu kan yang terjadi di Konoha. Jangan nutupin saya nggak suka yang namanya nutupin. Kita bisa merasakan tapi tidak bisa melihat, sama seperti angin Itu ada fakta itu mah. Kalau kita agama mayoritas di Konoha itu kita seperti punya privilege, kemudahan. Tapi kalau minoritas, nauzubillah. Jadi hal seperti inilah yang bikin Snok Kurgronje bisa masuk merangsek, mengacak-acak agama mayoritas di Konoha. Apa karya daripada Snok Kurgronje mengacak-acak agama mayoritas di Konoha? Karya yang paling fenomenal itu adalah nggak usah mikirin dunia, mikirkanlah akhirat. Kita mah nggak usah mikirin dunia, cukup ibadah, nggak usah mikirkan dunia. Yang mikirin dunia itu biar kita, Belanda, administrasi diurus sama Belanda, semua hal diurus sama Belanda, ekonomi diurus sama Belanda, pemerintahan diurus sama Belanda, semua hal diurus, teknologi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Aceh saat itu atau pribumi di Konoha saat itu, mereka nggak peduli dengan ilmu pengetahuan, sehingga warga
pribumi itu terpuruk lah. Ya, mau perang nggak ada teknologi. Masa kita ngelawan tank-tank Belanda itu menggunakan batu? Ya, disclaimer on ya, saya tidak mendiskreditkan perjuangan daripada bangsa kita atau pahlawan bangsa kita. Tapi kalau boleh jujur ya, Konoha itu merdeka tidak lepas dari yang namanya pengaruh daripada Amerika. Ketika Amerika memborbardir Jepang, coba kalau Jepang nggak kalah sama Amerika, nggak tunduk, apakah kita bisa merdeka sekarang ini? Jujur aja deh, jujur, jangan diumpet-umpetin gitu, jujur aja. Dia tanpa mendiskreditkan perjuangan daripada lawan kita. Karena gini ya, karena kita kan sudah puluhan tahun dijajah sama Belanda. Kalau kita bisa melawan Belanda, kenapa nggak dari awal? Coba, saya mau nanya yang nonton video ini. Kalau misalnya dengan bambu runcing ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya tidak mendiskreditkan bambu runcing. Kalau dengan modal bambu runcing kita bisa melawan Belanda, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa nunggu tahun 1945? Kenapa? Kenapa coba? Ya kalau dari awal kita bisa melawan Belanda, ya dari awal kita usir Belanda. Nggak harus nunggu bertahun-tahun. Ya, walaupun ada yang mengatakan 350 tahun, tapi sebenarnya nggak sampai segitu. Paling kurang lebih 35 tahun. Bayangkan 35 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kenapa nggak dari tahun pertama? Ya, ibarat presiden itu udah 8 periode loh itu. Hampir 10 periode itu. Ibarat presiden ya. Bayangkan ada presiden 10 periode terus dia menjabat. Itu lama Belanda menjajah Konoha. Kenapa nggak periode pertama, kedua, ketiga kita runtuhkan, kita bubarkan? Kenapa kita nggak bisa mengalahkan Belanda? Karena apa? Karena kita bodoh. Itu jawabannya. Beruntung Amerika bombardir Jepang sehingga Jepang takluk tanpa syarat, dan itu momentum Konoha merdeka. Ya, tanpa mendiskreditkan ya. Jadi salah satu bukti kekuatan daripada Belanda mengacak-acak atau melalui tangan Snorkel Kronje yaitu beliau dengan mudah merangsek masuk ke pertahanan agama mayoritas di Konoha. Bisa menjadi ulama yang sangat dikagumi di Aceh saat itu atau di Nusantara. Nggak hanya di Aceh ya. Dia yang memberikan ide-ide kepada Ratu Belanda. Untuk apa? Untuk melakukan kebijakan-kebijakan seperti apa. Jadi Snorkel Kronje mengatakan kepada Belanda, karena Snorkel Kronje itu adalah ilmu hukum, ya, antropolog juga, mata-mata juga. Kalau kalian menghancurkan Aceh atau daerah-daerah lainnya itu, jangan serang sultannya, jangan serang rajanya, tapi apa? Pemuka-pemuka agamanya, ulu balangnya, penetua di setiap daerah. Ya, itu teknik menjajah daripada Snorkel Kronje. Kenapa dia bisa masuk ke pertahanan agama mayoritas di Konoha? Ya karena nggak ada seleksi. Siapa juga bisa masuk. Bahkan Snorkel Kronje juga bisa masuk jadi ulama, bayangkan coba. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan kalau masuk ke agama tertentu itu harusnya ada seleksi yang sangat ketat ya, ada selektif. Biar apa? Biar kita tahu apakah dia punya niat baik belajar agama atau tidak, apa dia punya niat lain gitu. Jadi jangan terlalu mudah, masuk agama kita ya. Karena orang Konoha banyak berpikir bahwa agama yang benar itu adalah agama yang banyak pengikutnya. Enggak juga. Agama yang benar itu agama yang berkualitas, agama yang rasional, agama yang umatnya mayoritas berkelakuan baik. Tapi kalau umatnya mayoritas berkelakuan buruk, berarti ada yang salah. Kan? Ada yang salah dengan ajaran agama kita. Jadi agama mayoritas di Konoha itu sangat mudah dijebol ya kalau misalnya masuk seseorang ya. Jadi ini saran buat Anda ya, penganut agama mayoritas di Konoha. Kalian jangan terlalu mudah gitu merekrut orang masuk ke agama Anda. Yang ada agama itu diacak-acak. Ya, bikin aliran baru, bikin peraturan baru dan sebagainya. Ini akan merusak agama itu sendiri. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Kalau misalnya ini ada seseorang ya, contoh misalnya ada seorang yang psikopat misalnya, nah masuk ke agama mayoritas di Konoha, maka dia akan melampiaskan kepsikopatannya di agama kita, di agama mayoritas di Konoha. Makanya ada pembubaran ibadah paksa, persekusi rumah ibadah, bubarkan paksa, terus ada yang mengata-ngatain agama lain, ada sentimen terhadap agama lain. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena banyak
orang masuk ke agama kita itu tanpa saringan dong, tanpa seleksi. Jadi siapa aja bisa masuk ke agama kita. Yang tidak niat masuk ke agama kita juga masuk ke agama kita karena lingkungan gitu. Yang tidak mengerti ajaran agama kita juga masuk ke agama kita. Ya, bikin ajaran baru, bubarin paksa. Kan tercoreng ya nama agama mayoritas di Konoha. Kalau misalnya ada seseorang masuk ke agama kita, dia nggak ngerti agama kita, dia hanya melampiaskan ke psikopatannya. Ya, awalnya dia udah sampah ya, terus masuk ke agama kita, terus nyampah di masyarakat, ya, atau nyampah di agama kita, bubarin paksa dan lain sebagainya, mempersekusi rumah ibadah orang lain, ya, terpapar radikalisme dan lain sebagainya. Jadi ini yang namanya sampah-sampah daripada umat beragama. Sangat mudah, ya, sangat mudah menghancurkan agama kita seperti ini. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya dikata-katain, oh kamu ini ya iri ya dengan agama kita. Enggak, gue nggak iri. Ya, kalau misalnya agama lu itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, gue nggak iri, malah gue suruh ya subscriber channel ini masuk ke agama lu. Kalau agama lu itu bisa bikin negara kita maju, bisa tentram, damai, tidak ada konflik, tidak ada persekusi rumah ibadah, tidak ada yang namanya bubaran paksa, tidak ada yang namanya mengata-ngatain agama lain, nyaman, tentram, damai, sok nggak jadi masalah. Saya tidak membenci agama, saya membenci orang-orang yang memanfaatkan agama, orang-orang yang tidak mengerti agama. Di zaman sekarang warga Konoha tidak mengerti yang namanya agama, nggak mengerti esensi. Jadi kalau ada umat beragama menggunakan atribut agama, membubarkan ibadah palsu misalnya, terus mempersekusi rumah ibadah orang lain, ya, terus malakin menggunakan atribut agama, nyolong dan lain sebagainya, berarti dia tidak mengerti esensi daripada agama itu sendiri. Nggak ngerti dia hanya melihat luar-luarnya aja. Masuk ke agama kita juga dia nggak ngerti agama kita itu apa. Harusnya kan belajar dulu deh, sebelum masuk ke agama kita belajar dulu. Sama seperti yang dilakukan oleh agama Yahudi. Agama Yahudi itu nggak sembarangan orang masuk ke agama Yahudi, nggak sembarangan. Butuh belajar bertahun-tahun. Itu pun belum tentu diterima. Sama seperti penerimaan Kopassus, ya, atau pasukan khusus, belum tentu diterima. Jadi harusnya seperti itu. Menurut saya agama itu harusnya seperti itu. Jangan nyari member sebanyak-banyaknya, tapi kualitas yang paling utama. Kualitas harus kita tingkatkan. Itu baru namanya agama yang bagus. Tapi saya melihat di Konoha, siapa aja bisa masuk ke agama kita. Bahkan kita nyari-nyari gitu, nyari-nyari member. Orang yang bermasalah juga kita masukkan ke agama kita. Yang ada dia nyampah, dia mempengaruhi orang lain yang masuk ke agama kita. Pantesan ya agama mayoritas di Konoha itu citranya jelek ya. Ya kayak gini, nggak ada seleksi masuk ke agama kita, merusak itu namanya. Saya melihat agama itu ibarat sekolah ya. Kalau misalnya sekolah itu menerima siapa aja yang bermasalah, yang mohon maaf ya, ODGJ, pokoknya yang semuanya ya, yang boti segala macam, yang sudah nyampah dari sekolah lain masuk ke agama kita, udah mirip-mirip seperti sekolah Texas, siapa aja masuk ke agama kita, ini akan merusak sekolah itu sendiri kan. Sama seperti agama seperti sekolah, sama ya, analoginya sama. Ini akan merusak sekolah kita kan. Kalau misalnya mereka, mohon maaf ya, ribut berantem di luar, yang tercoreng kan nama baik sekolah. Harusnya dalam beragama juga seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, misalnya mempersekusi rumah ibadah orang lain, terus nipu, ya, nyolong, tapi menggunakan atribut agama, harusnya dikeluarkan dari agama kita. Karena itu akan merusak daripada agama kita sendiri. Tapi kalau di Konoha ya, jangan nyalahin agamanya dong, nyalahin orangnya dong. Ya itu kesalahan dari apa? Kesalahan daripada pemuka agamanya. Kenapa nggak ngajarin umatnya? Kenapa nggak ngadili umatnya? Karena ajaran agama itu mempengaruhi pola pikir umatnya. Itu tuh nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan ya. Pola pikir kita ya, cara ngomong ya, cara hidup, lifestyle, semua hal banyak dipengaruhi oleh agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan, jangan salahin agamanya dong, salahin umatnya. Gimana kalau umatnya 70% bermasalah? Masa kita nggak nyalahin agamanya? Yang benar aja. Itu kalimat cuci tangan ya. Untuk menghindari ya masalah-masalah ya, cuci tangan itu. Kemudian
Kenapa agama mayoritas di Konoha itu mudah disusupi ya orang-orang seperti Snow Kurogronje? Siapa aja bisa masuk ke agama mayoritas di Konoha, nggak ada seleksi, ya, nggak ada saringan. Kemudian apalagi? Karena kalau sudah berhubungan dengan agama, otak warga Konoha itu beku. Mau profesor, mau doktor, mau terdidik sekalipun, ya kalau sudah berhubungan dengan agama maka otak warga Konoha itu beku. Saya juga bingung ya kenapa bisa seperti itu. Ya, mereka akan kicep, nggak mau berpikir kritis. Ya bisa aja karena mungkin dari kecil dibiasain ya. Kalau berhubungan dengan agama itu nggak usah banyak tanya, cukup imani saja. Mungkin ini kebawa-bawa kali ya sampai gedenya. Sehingga kalau ada orang mualaf gitu ya masuk ke agama mayoritas di Konoha, menyusup misalnya, walaupun tujuannya mata-mata menghancurkan agama itu dari dalam, maka mereka nggak mau berpikir kritis. Mereka tidak ada pikiran skeptis. Jangan-jangan ini mata-mata ya. Nggak ada kepikiran seperti itu. Yang penting, pokoknya lu harus masuk agama kita ya. Agama kita yang paling terbaik. Biasanya seperti itu warga Konoha mengatakan seperti itu ya. Kemudian, karena kalau sudah berhubungan dengan agama ya, kejahatan itu terlihat mulia. Ya kalau kejahatan kita itu dibalut dengan agama, maka apapun kita lakukan terlihat mulia, terlihat suci. Padahal ya kalau salah aja, karena sudah dibalut dengan agama. Ini yang sering terjadi di Konoha. Ada orang membubarkan ibadah paksa misalnya, ya terus ada orang mempersekusi rumah ibadah orang lain. Padahal kan itu kan sebuah kejahatan. Tapi karena dibalut dengan agama, mereka menggunakan atribut agama, maka nggak ada yang mau protes. Pemerintah juga nggak mau protes. Karena apa? Karena pemerintah takut tidak dipilih 2 periode. Ya. Aparat juga nggak berani. Karena apa? Karena takut dijadikan masalah ini jadi konflik. Ya, nggak ada yang berani kalau sudah berhubungan dengan agama. Jadi itulah alasannya kenapa agama itu dipisah dengan pemerintah, dengan ya urusan negara. Seperti di Eropa misalnya. Kenapa di Eropa itu terjadi sekularisme? Ya menghindari hal-hal seperti ini. Seringkali agama itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Eropa sudah hatam masalah seperti ini. Dulu mereka sudah pernah terpuruk zaman abad ke-8. Sehingga mereka belajar dari masa lalu mereka. Dan dimulai oleh apa? Oleh revolusi Prancis. Dari semenjak revolusi Prancis ada semacam efek domino ya. Di seluruh Eropa orang-orang memisahkan antara agama dengan urusan negara. Dipisahkan, jangan digabungkan ya. Dan biasanya yang paling berperan penting ya memisahkan antara agama dengan negara itu adalah kelompok agnostik ya, kaum agnostik. Kaum agnostik lah yang pertama menggagas sekularisme. Dan terbukti Eropa sekarang lebih maju kan daripada zaman dulu. Zaman dulu waktu agama digabungkan dengan negara, mereka perang di mana-mana, sibuk ya, konflik dan lain sebagainya. Hal seperti ini ya. Persekusi rumah ibadah. Awalnya dimulai dari situ ya, bubarin paksa. Lama-lama nanti perang saudara dan negara akan bubar. Jadi yang sebenarnya yang merusak persatuan dan kesatuan itu ya orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menggunakan atas agama, mempersekusi rumah ibadah dan lain sebagainya. Ini sensitif loh. Kalau kita melarang-larang orang ibadah dan lain sebagainya, ini sensitif. Kecuali orang tersebut misalnya melakukan kesalahan yang sangat fatal, ya menaruh speakernya di luar ya, misalnya ditaruh toa ya berjejer ya keliling rumah ibadah, ada 10 toa misalnya. Maka ini masalah besar ya kalau misalnya lagi ibadah. Ini kan enggak indoor kan. Jadi hal seperti ini yang sangat susah ya diberantas di Konoha saya melihatnya. Kemudian karena Belanda saat itu tahu kelemahan warga Konoha. Belanda tahu bahwa Konoha itu kalau sudah berhubungan dengan agama, maka mereka akan nunduk ya kalau udah berhubungan dengan agama, kalau udah seagama. Makanya diutuslah Snow Kurogronje karena Belanda tahu kelemahan warga Konoha itu di agama. Kalau sudah ada yang mengacak-acak agama, dan terbukti Snow Kurogronje berhasil mengacak-acak agama mayoritas di Konoha sampai sekarang ini kerasa coy, sampai sekarang ini.
Ya, ini hasil karya daripada Snok Kurkurondze. Makanya di Konoha itu antara golongan satu dengan golongan lainnya itu sering ribut berantem. Itu karena apa? Karena hasil karya daripada Snok Kurkurondze. Dia yang mengadu domba sebenarnya antar umat beragama. Ya, Snok Kurkurondze adalah penjahat perang yang tidak pernah diadili. Sangat mulus kan penyemaran daripada Snok Kurkurondze ini. Kemudian karena nilai-nilai agama sudah luntur ya. Zaman dulu ya, waktu pertama kali agama dibentuk itu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Sama seperti perusahaan. Perusahaan itu kalau misalnya sudah sampai 7 turunan itu biasanya akan runtuh kan. Agama juga seperti itu kok. Jarang-jarang perusahaan yang bertahan sampai 10 turunan. Anak ketiga juga ya, turunan ketiga juga biasanya sudah hancur. Jarang-jarang yang bertahan sampai ribuan tahun, enggak. Agama juga seperti itu sebenarnya. Sampai kita sadari ya, ajaran agama dari dulu waktu diciptakan dengan sekarang ini sudah jauh berbeda. Sudah sangat-sangat jauh berbeda. Sudah seperti bumi dan langit. Makanya kita tidak mengerti yang namanya esensi daripada agama itu. Warga Konoha rata-rata seperti tidak mengerti esensi daripada agama itu sendiri. Kemudian karena banyaknya orang yang tertipu oleh ideologi agama yang digunakan untuk menjajah. Agama bisa digunakan untuk menjajah loh, jangan salah. Jangan salah. Jangan salah ya. Jadi banyak orang tertipu karena agama, berlindung di balik agama. Tapi tidak semua ideologi agama itu berbahaya. Justru ini yang digunakan oleh Belanda. Sebenarnya kalau boleh jujur, agama apapun itu. Biasanya agama itu nilai tawar daripada penjajah, mengacak-acak dari dalam. Karena apa? Karena ideologi daripada agama ini bisa meruntuhkan semangat persatuan dan kesatuan, semangat nasionalisme antar kerajaan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.